Ayo belajar persamaan dasar akuntansi bersama Ayuki House. Tapi sebelum itu, klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video yang lainnya. Kalau sudah subscribe, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, materi hari ini adalah persamaan dasar akuntansi atau sering disingkat dengan PDA. Nah, PDA dirumuskan dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau dibalik, utang sama dengan harta dikurangi modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal itu sama halnya aktiva sama dengan pasiva. Karena aktiva itu harta, sedangkan pasiva adalah utang dan modal. Nah, dalam tabel berikut, dicontohkan bahwa di tabel persamaan dasar akuntansi itu ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Kolom aktiva ini berisi akun-akun harta, baik itu harta lancar dan juga harta tetap. Sedangkan akun pasiva itu berisi akun utang dan akun modal. Nah, inilah kolom atau bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Akun-akun harta seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya itu harta lancar, yaitu kas, piutang usaha, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan jika kita lihat dalam tabel ini. Sedangkan akun harta tetap terdiri dari tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Jadi, kolom-kolom dari PDA ini disesuaikan dengan kebutuhan transaksinya. Sekarang kita mencatat transaksi ke dalam PDA ya. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 2 Agustus di mana pemilik menyetorkan modal senilai 10 juta rupiah. Nah, di sini kita menggunakan bukti kas masuk karena pemilik bengkel resmi. Jadi kita adalah perusahaan bengkel resmi. Pemiliknya menyetorkan uang berupa modal ke perusahaan senilai 10 juta rupiah. Jadi bukti transaksinya adalah bukti kas masuk. Kenapa? Karena kas atau uang tunai masuk ke perusahaan senilai 10 juta rupiah. Nah, dalam pencatatan ini kasnya akan bertambah senilai 10 juta karena disetor uang tunai. Uang tunai itu sama dengan kas. Kemudian yang kedua, yang kolom pasiva diisi di kolom modal senilai 10 juta rupiah juga. Jadi di sini jika aktiva bertambah, maka pasiva juga harus ditambah. Nah, karena PDA tadi rumusnya adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Lalu di sini di kolom keterangan itu diberi keterangan modal. Kenapa kok diberi keterangan modal? Jika transaksi tersebut berhubungan dengan modal, maka harus diberi keterangan. Jika transaksi tersebut tidak berhubungan dengan modal, maka tidak usah diberi keterangan. Terus kenapa keterangannya modal? Karena transaksi tersebut menyetorkan modal. Selanjutnya soal pada nomor 2, membeli perlengkapan seharga Rp20.000 dibayar 1 minggu kemudian. Nah, kalau kita lihat di sini bukti transaksinya adalah faktur. Nah, faktur kemarin bahwa bukti transaksi itu
yang digunakan untuk mencatat jual beli secara kredit. Jadi transaksi ini kredit, akan timbul utang piutang. Nah, di sini bengkel resmi membeli dari toko asih secara kredit. Berarti bengkel resmi itu mempunyai utang kepada toko asih sehingga utangnya ditambah. Jadi kolom pasifa di kolom utang bertambah 20.000 dan kolom aktiva perlengkapan bertambah 20.000. Kenapa kok dua-duanya bertambah? Kita membeli perlengkapan sehingga perlengkapannya bertambah. Nah, sedangkan hutangnya juga bertambah karena belinya secara kredit. Transaksi selanjutnya adalah membayar sewa gedung untuk bulan Agustus senilai Rp650.000. Jadi bukti transaksinya adalah kwitansi karena pembayarannya secara tunai. Nah, di sini pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah kasnya berkurang. Kenapa? Karena kita membayar sewa dengan menggunakan uang tunai, jadi kasnya berkurang. Sedangkan pasifanya yang berkurang adalah modal. Kenapa? Karena beban itu mengurangi modal. Nah, pada transaksi ini keterangan diisi beban sewa. Karena saya ingatkan lagi, jika berpengaruh terhadap modal maka keterangannya harus diisi. Kenapa kok keterangannya beban sewa? Karena membayar sewa gedung. Jika aktiva berkurang, maka pasiva juga harus berkurang. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 5 Agustus membayar rekening telepon bulan Agustus senilai Rp100.000. Jadi di sini pengaruhnya terhadap PDA adalah sama dengan transaksi sebelumnya karena membayarnya secara tunai maka kasnya berkurang. Nah, kalau berkurang diberi tanda kurung. Lalu karena membayar beban telepon dan beban telepon itu mengurangi modal, jadi yang berkurang adalah kolom modal dengan diberi keterangan beban telepon. Soal yang kelima, nah ini tanggal 6 Agustus menerima uang kas untuk jasa yang telah selesai senilai Rp600.000. Jadi bengkel resmi ini telah menyelesaikan servis mobil senilai Rp600.000 dan dengan menggunakan nota kontan. Jadi tandanya ini dibayar secara tunai. Jadi bengkel resmi ini memperoleh pendapatan. Nah, kalau memperoleh pendapatan berarti pengaruhnya terhadap PDA adalah kolom aktiva kasnya akan bertambah senilai Rp600.000 dan modal akan bertambah senilai Rp600.000. Kenapa kok modal? Karena pendapatan jasa itu menambah modal. Karena ini berhubungan dengan modal, maka harus diberi keterangan. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Soal berikutnya, tanggal 10 Agustus membayar hutang atas transaksi tanggal 2 Agustus. Jadi kita tadi tanggal 2 Agustus memiliki utang Rp20.000. Nah, sekarang tanggal 10 dibayar. Kenapa kok bukti transaksinya adalah bukti kas keluar? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang. Jadi buktinya adalah bukti kas keluar. Nah, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, kalau kita membayar utang, maka uang kita berkurang. Jadi kasnya akan berkurang senilai Rp20.000. Jadi diberi kurung. Kemudian apalagi kolom pasifanya apa? Kolom pasifanya adalah hutang. Hutangnya berkurang Rp20.000. Kenapa kok berkurang? Karena dibayar dengan menggunakan uang tunai.
Soal yang ketujuh, tanggal 14 Agustus, bengkel resmi melakukan pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi. Nah, uang kas untuk keperluan pribadi itu istilahnya atau nama lainnya adalah prive atau prive, senilai Rp300.000. Nah, karena ini transaksinya secara intern, maka bukti transaksinya berupa bukti memorial. Nah, senilai Rp300.000, sehingga pengaruhnya terhadap PDA adalah kolom aktiva yang harus dikurangi adalah akun kas. Kenapa? Karena uangnya berkurang senilai 300.000. Nah, jangan lupa diberi kurung. Kemudian kolom pasifanya apa? Kolom pasifanya adalah modal. Modalnya juga berkurang senilai Rp300.000. Nah, kenapa kok begitu? Karena prive itu akan mengurangi modal. Dan jangan lupa, nah, transaksi ini berhubungan dengan modal, maka harus diberi keterangan. Keterangannya adalah prive. Soal yang ke-8, tanggal 17 Agustus, memfakturkan jasa yang telah dikerjakan kepada beberapa penjual pelanggan. Nah, memfakturkan berarti kita menjual secara kredit. Maka bukti transaksinya di sini adalah faktur. Nah, kita lihat kopnya adalah bengkel resmi, berarti bengkel resmi yang menjual kepada Tuan Lodi. Nah, kalau dia secara kredit, berarti bengkel resmi itu punya piutang. Nah, pengaruhnya terhadap PDA adalah piutangnya akan bertambah senilai Rp540.000, dan yang kolom pasifanya adalah akun modal bertambah Rp540.000. Pendapatan jasa menambah modal. Karena berhubungan dengan modal, maka keterangan harus diisi dengan pendapatan jasa. Soal berikutnya, tanggal 23 Agustus, membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000. Nah, jadi membayar gaji itu dengan menggunakan uang, berarti pengaruhnya terhadap PDA adalah aktivanya akun kas berkurang senilai Rp400.000, jadi diberi kurung. Kemudian akun modal juga berkurang senilai Rp400.000. Kenapa? Membayar gaji itu namanya adalah beban gaji. Nah, beban tadi mengurangi modal, jadi modalnya berkurang. Nah, karena berpengaruh dengan modal, maka keterangan harus diisi. Diisi apa? Diisi dengan beban gaji, jadi nama akunnya. Soal yang ke-10, yaitu tanggal 27 Agustus, menerima dari pelanggan yang mengambil pesanan yang telah difakturkan tanggal 17 Agustus senilai Rp300.000. Nah, karena di sini tadi kita memiliki piutang pada tanggal 17 tadi. Nah, sekarang dibayar senilai Rp300.000. Jadi, karena kita menerima uang, jadi kas kita bertambah. Dan karena piutangnya berkurang, maka piutangnya juga berkurang. Jadi kalau misalnya aktiva salah satu akunnya bertambah, atau bisa juga di kolom aktiva juga salah satu akunnya pasti berkurang. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 Agustus, bengkel resmi menerima uang kas untuk jasa yang belum selesai dikerjakan. Jadi bengkel resmi itu diminta untuk menservis mobil, tetapi belum dikerjakan oleh bengkel resmi, sudah dibayar dulu oleh pelanggan. Dan di sini pelanggannya adalah Tuan Farhat. Jadi pekerjaan itu belum diselesaikan. Nah, pengaruhnya terhadap BDA adalah karena kita tadi menerima uang, maka kasnya bertambah Rp800.000. Lalu karena pekerjaan ini belum selesai dikerjakan, maka kita itu punya utang. Nah,
Utang di sini istilahnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini sama halnya dengan utang. Ini adalah kumpulan soal yang telah dibahas tadi. Sedangkan yang ini adalah kumpulan dari jawaban soal yang telah dibahas tadi, yang dijadikan satu. Maka setelah terjadi transaksi, saldonya harus ditulis di bawahnya, baru masuk ke transaksi berikutnya. Seterusnya seperti itu sampai transaksi selesai. Nah, sedangkan saldo paling bawah senilai 135.790.000 rupiah itu nilai total aktiva harus sama dengan nilai total pasiva. Nah, inilah yang dinamakan PDA, yang tadi harta sama dengan utang ditambah modal atau aktiva sama dengan